ternyata tak terpisahkan dari tradisi berbagai suku di dunia loh. Kita mulai dari tradisi suku Yoruk di Turki yang sudah berlangsung sejak 2000 tahun lalu. Ini dia teman-teman, turnamen gulat unta. Yap, kalau biasanya olahraga ini lekat dimainkan oleh manusia, ternyata Sobat Otan ini juga jago melakukannya loh. Dengan atribut yang menghiasi tubuhnya, dua unta jantan ini akan saling duel di arena. Siapa yang bisa membuat lawannya mundur, teriak hingga jatuh, dialah pemenangnya. Penyelenggara menjamin tidak ada unta yang tersakiti kok. Benar ya Paman? Kalau enggak, Otan bakal marah loh. Turnamen gulat unta berlangsung tiap tahun antara bulan Januari hingga Februari, seiring musim kawin unta teman. Saat musim kawin inilah, sobat-sobat Otan yang biasanya slow alias kalem akan berubah jadi agresif. Makanya seperti teman-teman lihat, unta-unta ini galak banget. Nah, lain di Turki, lain pula di Dubai teman. Di sini, puluhan unta bertanding menjadi yang tercepat. Wuhuu! Adu balap unta ini berlangsung di negara Dubai, Uni Emirat Arab teman. Adu balap unta sudah menjadi tradisi turun-temurun di Dubai. Olahraga ini berlangsung setiap tahun. Biasanya saat musim dingin dari bulan Januari hingga April. Setiap unta hanya mengikuti balapan satu kali saja dalam sehari. Soalnya sekali balapan sudah bikin mereka kelelahan. Ada dua panjang trek balap, 1,8 km dan 8 km. Ini disesuaikan dengan umur untanya teman. Kalau Otan sih pilih yang paling pendek jaraknya. Nah, bedanya adu balap unta dengan hewan lain adalah jokinya bukan lagi manusia, tapi robot. Joki robotnya dilengkapi dengan alat pemancar dan alat pengendali jarak jauh loh. Cakep! Si pemilik cukup mengejar unta dengan mobil berkecepatan sama, sembari mengendalikan untanya dengan mengirim suara ke joki robot. Semakin keras suara si pemilik unta, maka akan semakin cepat si unta berlari. Dalam 15 tahun terakhir, balap unta menjadi salah satu olahraga bergengsi di dunia loh. Itu karena pemenang balap unta akan mendapat hadiah jutaan dolar Amerika. Gak kaleng-kaleng teman. Satu bukti lagi nih, betapa unta tidak bisa terpisahkan dari masyarakat Dubai. Tuh, sampai ada rumah sakit khusus unta segala. Pertama di dunia loh. Butuh cara khusus nih untuk membawa unta ke meja operasi. Sobat Otan ini harus disuntik obat terlebih dahulu. Lalu setelah tak sadarkan diri, alat kren diterjunkan untuk mengangkat tubuh unta yang bobotnya bisa mencapai 600 kg. Teman-teman di rumah pasti sudah tahu dong habitat Sobat Otan ini. Baik unta dromedari yang berpunuk 1 maupun unta baktria yang berpunuk 2 berhabitat di gurun. Wilayah tandus berpasir dengan cuaca super panas, minim air, dan langka sumber makanan. Maka tidak semua hewan bisa hidup di gurun loh. Lalu apa sih rahasia si unta bisa bertahan hidup di gurun? Rahasia pertama unta ada di punuknya teman. Punuknya bisa menyimpan lemak sebagai cadangan energi bagi si unta. Ia juga bisa mengubah lemak di punuknya menjadi air teman. 1 gram lemak dapat ia ubah menjadi 1 gram air. Ia juga bisa menahan haus, alias tidak minum selama berbulan-bulan. Cakep! Di gurun itu kan seringkali terjadi badai. Berkat bulu matanya yang panjang dan tebal seperti dua bentuk sisir yang terpisah, unta jadi anti kelilipan loh teman. Si leher panjang ini juga dibekali kedua kaki yang super spesial loh. Coba kalian perhatikan deh. Eits, kaki unta bukan lagi kapalan. Itu yang namanya bantalan kaki. Memang seperti kulit yang mengeras teman. Fungsinya untuk menahan panasnya pasir di gurun. Bulu-bulu unta yang berwarna krem kecoklatan juga jadi senjata mereka menghadapi kerasnya hidup di ibu kota. Maksud Otan, panasnya suhu gurun.
bisa memantulkan sinar matahari teman, sehingga melindunginya dari terik padang pasir. Itu kan ular kobra. Aduh, kamu mau ngapain sih nekat masuk ke pekarangan orang gini? Belum tahu dia rupanya rumah ini dijaga sama siapa. Ini dia, Vino, si kucing orange. Wets, teman di rumah lihat kan cepatnya reaksi kucing orange menangkis serangan kobra. Bahkan sobat Otan ini sempat memukul balik berkali-kali kobranya loh. Reaksi si kobra jelas kalah cepat dengan cakaran si kucing oranye. Boro-boro menyerang balik, untuk menghindar saja sulit. Dan akhirnya setelah beberapa kali menerima tapak sakti si kucing, sang kobra pun akhirnya memilih pergi keluar rumah. Hush hush, cepat pergi sob. Lebih baik lapar daripada kamu terluka. Kucing ini jelas bukan lawan sebanding. Itulah teman, keuntungan punya peliharaan seperti kucing di rumah. Bisa menjaga rumah kalau kedatangan tamu tak diundang seperti kobra tadi. Cakep. Mamalia domestik ini termasuk dalam keluarga Felidae teman. Hewan dengan nama ilmiah Felis catus ini dipercaya sudah berbaur dengan kehidupan manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan, orang Mesir kuno tercatat sudah menggunakan kucing untuk menjaga hasil panen dari hewan pengerat seperti tikus. Yang masih penasaran sama kucing oranye, sini ngumpul. Kucing orange itu sebenarnya dari ras bernama Tabby teman. Ciri khasnya adalah tanda menyerupai huruf M di dahinya. Banyak orang beranggapan kucing oranye itu lebih nakal dari jenis kucing lainnya. Hayo, bener nggak? Faktanya, kucing dengan warna bulu putih, oranye dan hitam memang lebih agresif teman. Kucing oranye juga memang lebih cerewet dan suka mengeong keras. Oh iya, Otan jadi ingat kalau suara meong si kucing bisa beragam. Itu karena kucing punya 100 suara vokal yang berbeda. Siapa sih yang nggak tahu soal mitos kucing yang sangat terkenal? Itu loh, mitos kalau kucing memiliki 7 nyawa. Mitos itu muncul lantaran kemampuannya untuk selamat yang luar biasa setelah terjatuh dari ketinggian. Terjatuh dari pohon yang tinggi seperti ini pun, kucing masih bisa mendarat dengan mulus tanpa terluka teman. Cakep. Bukan cuma itu, sobat berkumis ini juga punya kelebihan lain. Yap, keseimbangannya luar biasa. Kucing bisa berjalan di dahan pohon yang licin seperti ini tanpa terjatuh teman. Teman di rumah, Otan mau nanya nih. Menurut kalian, rahasia keseimbangan kucing ada pada telinga atau kumisnya? Ayo. Kalau yang jawab kumis, jawaban kalian masih salah ya. Karena jawaban yang benar adalah telinga teman. Yap, sistem pendengaran kucinglah yang memberi perintah ke otak si kucing kemana dia akan bergerak. Telinganya juga menjaga agar kaki tetap tegak berdiri ketika terjatuh. Cakep. Ini kucingnya matanya kok berbeda ya? Mata sebelah kiri matanya biru, sementara mata yang kanan kuning. Mata yang berbeda-beda seperti ini disebut flip-flop teman. Perbedaan mata kayak begini disebabkan oleh kekurangan melanin teman. Atau bisa juga karena kekurangan pigmen. Gak heran kalau kucing bermata flip-flop biasanya terjadi pada kucing-kucing berwarna putih teman. Banyak kucing memang takut air. Dikasih cipratan sedikit air saja, mereka bisa lari terbirit-birit. Sebenarnya mereka tidak ingin bulunya basah dan menjadi kedinginan, teman.
Selain itu, kucing tersebut seperti punya naluri bahwa air adalah tempat yang kotor dan banyak kuman penyakit. Di sanalah bakteri dan mikroba berkembang biak. Kalau kucing yang ini kok beda? Dia malah santuy berenang begitu. Memang faktanya ada beberapa jenis kucing yang suka bermain air, seperti jenis Abyssinian, Maine Coon, Bengal, dan Savannah ini. Saat berada di air, secara alami, Sobat Totan ini akan mengayuh kedua pasang kakinya agar tetap bisa terapung. Ayo sob, terus latih kemampuan renangmu. Wih, hebat. Oke juga gaya renangmu sob, cakep. Moncong memang bagian tubuh buaya yang sensitif, teman. Pantas saja kalau buaya ini berontak saat petugas damkar Kabupaten Bogor berusaha mengikat moncongnya. Buaya sepanjang 2,5 meter ini terus bergerak. Bahkan karena sifat agresifnya, tali tambang sampai putus berkali-kali dibuatnya. Evakuasi pun sampai butuh waktu berjam-jam. Setelah Otan cari tahu, ternyata evakuasi buaya ini dilakukan karena pemilik buaya mengaku sudah tak kuat memberinya makan. Aduh, buaya itu kan karnivora alias pemakan daging. Jadi harus menyiapkan uang yang lebih banyak untuk membeli makanannya. Lagi pula, buaya itu hewan yang dilindungi oleh negara. Jadi, saran Otan nih, lebih baik pelihara ikan cupang aja deh. Otan jadi mau bahas cara makan predator buas ini deh. Di alam liar, buaya tidak pernah pilih-pilih makanan, teman. Ia akan memakan apapun yang bisa ia sergap dan kalahkan. Saat menyergap mangsanya, seperti primata, terkadang ia harus melompat loh. Wets, jangan ragukan lompatan si buaya. Salah satu keunggulan Sobat Totan ini adalah lompatannya yang cukup tinggi, teman. Keren! Saat melompat, buaya mengandalkan kekuatan ekornya, teman. Selain itu, faktor kedalaman air juga sangat berpengaruh. Jack, kamu lagi ngapain sih? Sepertinya kamu sedang mengincar sesuatu ya? Walah, ternyata si Jack mau berburu bebek itu, teman. Biasanya Sobat Totan ini akan mengamati buruannya terlebih dahulu sebelum menyerang. Kemudian, perlahan buaya akan mendekati mangsanya. Lihat ya teman, si bebek tak pernah lepas dari pengawasan si Jack. Mantap! Akhirnya si Jack berhasil mendapatkan buruannya, teman. Selamat menikmati makan siang kamu, sob. Paman sedang apa ya? Kok bawa tali dan bambu segala sih? Paman gak mau menangkap buaya-buaya ini lalu menyakitinya kan? Loh, kok paman malah rebutan makanan sama si buaya sih? Lihat teman, si buaya gak mau melepaskan gigitannya sedikit pun. Teman, buaya muara punya kekuatan gigitan yang sangat mematikan loh. Mulut buaya dipenuhi oleh gigi-gigi besar yang berjumlah antara 40 sampai 60 gigi. Ih, serem. Hei kalian, sudah, ayo berbagi satu sama lain. Beginilah ricuhnya kawanan buaya ketika sedang menikmati mangsanya, teman. Sampai-sampai ada Sobat Otan yang memutar badannya untuk mengoyak tubuh mangsanya. Jika sudah dapat bagian, buaya akan mundur dan cari tempat yang aman untuk makan. Hayo, kalian makannya yang tertib ya. Semua bakal kebagian kok. Buaya sangat mudah beradaptasi soal makanan, teman.
Buaya yang lebih besar biasanya akan makan burung dan mamalia yang lebih besar pula. Mereka juga bisa menyantap siput dan ikan-ikan kecil. Bahkan saat kondisi yang sulit di alam, mereka akan mengais bangkai. Perut buaya di antara hewan lain adalah yang paling sanggup mencerna tulang, tanduk, maupun cangkang. Cakep! Ada fakta menarik lainnya dari cara makan si buaya. Saat menelan mangsanya bulat-bulat, si buaya akan mengeluarkan air mata di bagian belakang matanya. Yap, air mata buaya itu benar-benar ada loh. Bukan cuma jadi perumpamaan bagi orang yang pura-pura menangis. Teman, ternyata buaya memiliki cara lain untuk kunyah makanannya loh. Mereka punya kebiasaan untuk menelan kerikil. Di dalam perut, kerikil itu membantu proses penggilingan makanan. Selain itu, kerikil juga berfungsi sebagai pemberat supaya buaya bisa menyelam lebih dalam lagi. Sob, kamu jangan liatin Otan kayak gitu dong. Otan kan jadi takut. Tatapan kamu itu loh, Sob, tajam banget. Seperti lagi mengincar mangsa. Selain punya penglihatan yang baik, mata buaya juga dilengkapi dengan pelindung kelopak mata. Fungsi dari kelopak mata transparan ini untuk melindungi mata buaya saat berenang di dalam air. Semacam kacamata renang gitu deh. Menariknya lagi, buaya termasuk perenang yang ulung, teman. Tubuh mereka memiliki desain yang baik, sehingga dapat berenang dengan cepat. Saat berenang, Sobat Otan ini akan mengibaskan ekornya ke kiri dan ke kanan layaknya dayung. Sementara kaki belakangnya yang berselaput digunakan untuk mengarahkan gerakan. Jadi, jangan coba-coba ya dekati buaya yang sedang di dalam air ya teman. Bisa-bisa kita langsung diterkam. Ih, takut! Wih, kulitnya keras, tebal banget ya. Siapa yang gak takut coba? Jangan salah ya teman, meskipun kulit si buaya ini tebal kayak dompet yang baru gajian, tapi dia bisa merasa geli juga loh. Tapi di mana ya? Apakah di mulut buaya? Di kepala? Telapak kaki? Atau di bagian ekor? Ada Kak Dinda yang akan bantu cari di mana daerah peka alias sensitif si buaya. Pertama kita coba di bagian leher ya. Diam saja ya rupanya si bajul ini. Berarti bukan di situ ya teman. Oke, kita coba di bagian lain. Oh, di situ ya. Jadi, titik sensitif buaya terletak di pangkal paha, tepatnya di antara badan dan kaki buaya. Jika kita sentuh bagian itu, maka si buaya akan merasakan sentuhan kita. Ya, mungkin kayak kita gelitikin gitu ya. Tuh, lihat, ekornya sampai gerak-gerak gitu. Pasti dia kegelian. Lah, kok malah kabur? Kamu mau kemana? Urusan kita kan belum selesai. Nah, sekarang kita coba sentuh bagian kepalanya ya. Duh, malah keenakan ini si bajul. Sampai merem-merem begitu. Jadi, beberapa titik sensitif buaya ini berfungsi diantaranya sebagai respon tekanan dan getaran di dalam air. Tapi tetap saja ya teman, kalian jangan coba-coba melakukan ini sendiri. Dan tetap harus selalu didampingi ahli atau pawangnya ya.